Upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Indonesia. UNESCO menyebutkan Indonesia adalah urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Seorang siswa STM di dalam persidangan. Kapan terakhir kali baca buku? Terakhir kali baca buku itu tadi malam. Kebetulan kan ada tugas, jadi sekalian ngebaca bukunya gitu, Bang. Kalau bilang membaca buku, setiap masuk kelas sebagai guru ibu pasti buka buku dulu kan. Harus tahu dulu apa yang akan diajar, apa materinya, pasti ibu selalu nengok buku. Tapi kalau pertanyaan kapan kali nengok buku, ya pagi tadi. Jadi terakhir saya baca buku itu tadi malam karena hari ini ada ulangan kimia. Terakhir kali saya membaca buku mungkin pada saat saya duduk di bangku sekolah. Sekarang sudah jarang membaca buku karena mungkin sibuk bekerja, nongkrong sana sini. Berapa screen time dalam satu hari? Tergantung harinya sih. Kalau misalnya hari sekolah itu mungkin cuma 8 jam atau di bawah 8 jam. Tapi kalau misalnya hari libur itu biasanya kan Angel suka editing ya. Jadi Angel ngedit bisa sampai belasan jam. Itu kemungkinan 8 jam. Kalau pagi ibu ke sekolah, pasti nengok jamnya hanya untuk absen. Terus ada jadwal absensi siswa. Terus dalam kelas ibu nggak megang handphone. Habis istirahat, waktu kembali lagi dengan layar handphone. Sehari bisa 11-15 jam karena itu scroll TikTok, main game, dan ada keperluan sekolah juga. Kalau melihat berita viral, apakah langsung percaya? Kalau misalnya lihat berita viral, itu biasanya nggak langsung percaya. Karena di TikTok itu kan banyak hal-hal yang dia itu fake ya, nggak real. Jadi biasanya Angel tuh nyari sumber dari Google atau dari jurnal. Atau Angel tuh tanya sama teman-teman yang ada di Pekanbaru yang emang lebih tahu soal hal itu. Kalau nengok berita viral atau FYP langsung di sosmed, bisa percaya tuh tidak. Pasti ibu mencari dulu ceritanya. Mau nengok sosmed lain atau TikTok lain atau Facebook lain, apa itu berita tuh betul-betul, apanya hoax aja, apa hanya gimmick aja. Mencari sumbernya karena pada saat ini, zaman sekarang ini, apalagi teknologi udah canggih, banyak berita-berita hoax. Oh, itu tergantung sih, tergantung beritanya dulu. Kalau beritanya mungkin masih sesuai sama umurku, mungkin ku cari tahu dulu nih sebabnya apa, ini fakta atau tidak. Karena di zaman sekarang ini masih banyak hoak-hoak. Dulu, aku pikir literasi hanya tentang membaca buku, tentang halaman-halaman tebal yang harus diselesaikan. Tapi ternyata, literasi jauh lebih luas dari itu. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, memahami orang lain, dan memahami dunia yang bergerak begitu cepat. Hari ini, kita hidup di tengah banjir informasi. Setiap detik, selalu ada sesuatu yang baru. Berita baru, pendapat baru, konten baru. Kita membaca lebih banyak dari generasi manapun. Tapi, tanpa kita sadar, kita mulai kehilangan waktu untuk benar-benar mencerna. Kadang kita terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat percaya, terlalu cepat membagikan sesuatu, tanpa benar memahami isi-isinya. Dan mungkin
Itu sebabnya literasi menjadi sangat penting. Karena literasi bukan hanya tentang seberapa banyak kita membaca, tapi tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memilah informasi, bagaimana kita tetap tenang di dunia yang terus berisik. Di tempat seperti ini, aku menyadari sesuatu. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku. Perpustakaan adalah ruang untuk bertanya, ruang untuk belajar, ruang untuk memahami. Dan di era digital seperti sekarang, mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak informasi. Mungkin kita hanya perlu belajar memahami lagi. Karena di dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk berpikir dengan tenang adalah bentuk literasi yang paling berharga.